Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Pratama dari kelas 11C absen 20. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab analisis korelasi, di mana nanti kita akan belajar tentang yang pertama kita akan mencari nilai korelasi produk momen atau R kecil dan koefisiensi determinasi R square atau mencari nilai HD. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Simak sampai habis ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini diberikan data yaitu terkait pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai PT Abadi Makmur. Nah, di sini disajikan dua data terkait disiplin kerja dan kinerja. Di sini disiplin kerja sebagai apa? Sebagai nilai X dan kinerja sebagai nilai Y. Kita ketahui nilai X itu sebagai nilai independen atau variabel independen, yang dimana variabel bebasnya. Lalu kinerja ini sebagai nilai dependen atau variabel terikatnya. Oke, kita sudah ketahui nilai X dan Y-nya. Di soal ditanyakan ada 3 poin. Yang pertama, tentukan nilai koefisien korelasi pengaruh disiplin kerja terhadap pegawai PT Abadi Makmur terkait koefisien korelasi, yaitu mencari nilai apa? Nilai R kecil, ya kan? Lalu tentukan koefisien determinasi dari koefisien data tersebut, mencari nilai KD. Setelah mengetahui nilai koefisien determinasi tersebut, tentukan juga persentase variabel lain yang menjelaskan variabel kinerja. Nah, ini berarti untuk mencari variabel kinerja, nilai KD bukan KD, berarti nilai 100% dikurang nilai KD dalam persennya pastinya. Nah, udah kita pahamin cara maksud dari soal ini, langsung aja kita jawab ke pertanyaan tersebut. Pertama-tama pastinya kita harus membuat tabel seperti ini yang terkait nilai X, nilai Y, nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai XY. Nah, setelah kita mengetahui atau membuat tabel seperti ini, kita hitung dari masing-masing ini, serta yang ini. Oke, step 1 seperti itu dulu. Oke, kita hitung 54 kuadrat, itu hasilnya adalah 2916 ya. 2916. 40 kuadrat itu 1364. 47 kuadrat itu 2209. 46 kuadrat itu 2025. 41 kuadrat yaitu hasilnya 1681. 38 kuadrat yaitu hasilnya 1444. 28 kuadrat 784. 47 kuadrat 2209. 56 kuadrat 3336. 22 kuadrat yaitu 484. Oke, setelah kita menghitung nilai X kuadrat ini, masing-masing nilai X-nya dari masing-masing nilai X-nya, kita move on ke Y kuadratnya. Sama kayak tadi, tinggal dikuadratkan saja nilai Y-nya. Oke, 62 kuadrat yaitu 3844. 58 kuadrat 3364. 60 kuadrat 3600. 58 kuadrat 3364. 58 kuadrat sama 3364. 40 kuadrat 1849. 40.000 1600. 50 kuadrat yaitu 3481. 65 kuadrat 4225. 36 kuadrat 1225. Nah, setelah kita menghitung Y kuadratnya ini, kita lanjut ke XY. X kali Y. Oke, 64 kali 62. 3348.
42 dikali 68, 2436. 47 dikali 60, 2820. 45 dikali 68, 2610. 41 dikali 68, 2378. 38 dikali 43, hasilnya 1634. 28 dikali 40, hasilnya 1120. 47 dikali 69, hasilnya 2773. 56 dikali 65, hasilnya 3640. 22 dikali 35, hasilnya 770. Nah, setelah kita menghitung, kita langsung ke hasil penjumlahannya, sigmanya. Sigma X yaitu 420. Sigma Y 538. Ini kayak 538. Sigma X kuadrat 18.652. Sigma Y kuadrat 29.916. Sigma X Y 23.529. Oke, setelah kita menghitung datanya, kita langsung ke rumus. Pertama kita mencari nilai apa? Ini untuk mencari nilai A ya, poin A. Kita mencari nilai SSXY, di mana itu rumusnya adalah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Oke, kita langsung masukin ke yang tersedia di sini. Berarti 23.529 dikurang sigma X-nya 420 dikali 538 per 10. Datanya tuh N-nya 10 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu untuk nilai N-nya. Ini kita coret 10, kita coret langsung menjadi 42 ya. Ini 1 ini. Dan hasilnya di sini 42 dikali 58, terus hasilnya berapa? Lalu 23.529 hasil dari ini. Oke, hasilnya itu adalah 933. Nah, setelah SSXY lanjut ke mencari nilai SSXX. Oke, rumusnya apa? Rumusnya sigma X dalam kurung, sigma X kuadrat tanpa kurung ya, dikurang sigma X dikali sigma X. Ini sama aja kayak sigma X-nya itu dalam kurung, sama aja. Tapi untuk menghindari nilai ini, saya langsung jabarkan aja ke sigma X dikali sigma X untuk menghindari perlupaan nilai sigma X kuadrat yang dikurungin dengan yang tidak dikurungin. Bagi N. Berarti di sini sigma X kuadrat berapa? 18.652 dikurang sigma X-nya itu 420 dikali 420 per 10 ya. Oke, kita coret ini langsung aja. 1, ini lagi 42. Hasilnya adalah 1102. Nah, setelah nilai SSXX kita lanjut ke SSYY. Berarti sigma Y kuadrat tanpa kurung dikurang sigma Y dikali sigma Y, sama aja ya yang kayak tadi di sigma X pembahasannya tuh. Sigma Y kuadrat yaitu berapa? 29.916 dikurang 538 dikali 538 per 10. Ini kita coret dari 1, kita dari 53,8. Hasilnya adalah 971,6. Oke, kita sudah mengetahui nilai SSXY, SSXX, dan SSYY. Apa langkah selanjutnya? Kita langsung aja ke yang ditanyakan, nilai R kecilnya, nilai koefisien korelasinya. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah SSXY per akar dari SSXX dikali SSYY. Nah, ini rumus koefisien korelasi, bisa dihafalkan karena ini cukup penting. Oke, kita langsung masukin ke datanya. SSXY itu 933 ya, kita lihat. Nah, berarti SSY-nya 971,6, yaitu hasilnya adalah 0,9409 ya. Setelah dihitung kembali, bukan yang sebelumnya hasilnya.
Nah, oke. Ini sudah benar. Insya Allah. Berarti nilai KD-nya itu kita dikalikan saja ya, R kuadratnya itu 1409 dikuadratkan dikali 100. Nah, hasilnya adalah 88,53%. Nah, itu dia hasilnya ya. Setelah dioperasikan pakai kalkulator pastinya. Nah, kita lanjut ke poin C-nya. Poin C-nya adalah nilai variabel kinerja ya. Oh ya, berarti nilainya adalah 100% dikurang nilai KD dalam persen. Berarti 100% dikurang 88,53%. Hasilnya adalah 11,47%. Nah, ini hasilnya. Oke, berarti kita dapat simpulkan bahwa nilai visi kerja ini mempengaruhi kinerja seorang pegawai PT Abadi Makmur dengan nilai R-nya itu 0,9409 atau nilai korelasinya tinggi, dan variabel kinerjanya itu cuma 11,47%. Oke. Bab analisis korelasi cukup seperti itu, cukup segitu. Kayak contoh soalnya. Oke, dapat dipahami ya. Semoga dapat dipahami. Yang penting teliti dalam perhitungannya. Kalau bisa selain teliti juga harus cepat pengerjaannya, karena di ujian pasti itu musuhnya itu adalah waktu. Jadi harus teliti dan cepat dan benar.